warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa, malam yang ke-30 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam Masjid Utsman bin Affan Hamdil Bakti Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan membaca kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Utsman bin Affan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas, seharusnya adalah bab yang ke-56. Bab yang ke-56. Kita baca dari bab yang ke-56 sebelum nanti insyaallah taala kita akan bahas tentang sifat 20, sehingga kitab kita tetap jalan pembacaannya. Adapun sifat 20 kita bahas setelah ini insyaallah taala. Nah, ikhlas. Babu la yus'alu biwajhillah illa jannah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الشافعي الإمامي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يسأل بوجه الله شيئا من حقار الدنيا ونفاهاتها، وذلك أنها حقيقة فانية ووجه الله عظيم باقي. ثم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الجنة أو ما يؤدي إليها، وذلك أن الجنة عظيمة، وسؤال العظيم بوجه الله تعظيما له وإكراما. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-56. Sebentar. Bab yang ke-56, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surga. Maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis adalah bab ini maksudnya pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya mengagungkan wajah Allah yang mulia. Maka tidak diperbolehkan seorang hamba menjadikan wajah Allah untuk permintaan perkara-perkara duniawi yang remeh, seperti harta, seperti benda, seperti hal-hal yang rusak dan cepat rusak. Tetapi diminta dengan wajah Allah permintaan yang paling agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang mendekatkan diri seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari bab, yaitu bab ini maksudnya adalah mengagungkan Allah, dan termasuk pengagungan terhadap Allah adalah pengagungan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maka tidak seyogianya bagi seorang hamba menjadikan wajah Allah sebagai sarana untuk meminta perkara-perkara duniawi yang remeh, seperti meminta harta. Dia mengucapkan kepada seseorang, wahai fulan, saya memohon harta kepada engkau, dengan wajah Allah saya memohon harta kepada engkau. Nah, ini enggak boleh. Wahai fulan, dengan wajah Allah saya minta kuemu. Nah, ini tidak boleh. Ini perkara yang sangat remeh. Tetapi boleh menggunakan saya meminta kepada engkau dengan wajah Allah untuk perkara yang paling besar, keinginan dan tujuan yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
penulis rahimahullahu taala mengatakan asy-syarhul ijmali. Nah, qara'ta? Iqra. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يسأل بوجه الله شيئا من حوار الدنيا وتفاهاتها وذلك أنها حقيقة ثانية ووجه الله عظيم باقي ثم أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الجنة أو ما يؤدي إليها وذلك أن الجنة عظيمة وسؤال العظيم بوجه الله. Nah, kemudian dijelaskan oleh pensyarah secara umum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yus'alu biwajhillah illa al-jannah." Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminta sesuatu dari perkara dunia yang rendah dan fana. Fana itu hancur. Dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia itu hina dan sementara, sedangkan wajah Allah agung dan kekal. Jadi tidak boleh orang minta sesuatu yang berkaitan dengan dunia dengan menyebut dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah itu agung, sedangkan dunia itu hina, fana, hancur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang meminta surga dengan menyebut wajah Allah atau meminta sesuatu yang mengantarkan kepada surga, sebab surga adalah perkara yang agung. Mereka meminta perkara agung dengan wajah Allah, termasuk bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dari penjelasan umum yang dituliskan oleh penulis. Sekarang kita baca faedah-faedah yang disebutkan oleh pensyarah dari hadis ini. Nah, faedah yang pertama, menetapkan sifat wajah bagi Allah dengan cara yang layak bagi keagungannya, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyerupakan, tanpa menyimpangkan makna, dan tanpa menolaknya. Ini faedah karena disebutkan dalam hadis biwajhillah, tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengingkari sifat wajah bagi Allah, karena Allah yang menetapkan baginya sifat wajah, tanpa menanyakan bagaimana wajah Allah, tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tanpa menyimpangkan makna wajah, dan juga tanpa menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Nah, yang kedua, boleh meminta surga dengan menyebut wajah Allah. Misalkan, ya Allah biwajhika as'alul jannah. Ya Allah, dengan wajahmu aku memohon kepada engkau surga. Nah, ini boleh. Nah, ini namanya bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, wajib mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wajib mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah itu mulia dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 27, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap wajah Rabbmu, di mana yang mana wajah tersebut mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wajah Allah, yaitu surat Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menetapkan untuk dirinya apa yang yaitu berupa wajah. Maka kita pun menetapkan untuk Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah tidak serupa dengan wajah para makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Nah, kemudian di sini disebutkan Ar-Rabi', nah. Haram meminta selain surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Haram meminta selain surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk daripada merealisasikan tauhid. Bab ini menunjukkan kepada sempurnanya pengagungan terhadap Allah. Karena barang siapa yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka ia akan mengagungkan wajah Allah. Yang mana wajah Allah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh digunakan untuk permintaan yang rendah, yang hina, seperti perkara-perkara dunia. Intinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada wajibnya mengagungkan wajah Allah. Dan bahwasanya tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali permintaan-permintaan yang agung, seperti surga dan apa saja yang mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menunjukkan kepada penetapan terhadap sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dibincangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi maknanya benar. Hadisnya lemah tetapi maknanya benar. Nah, Allah. حيث دل الحديث على تحقيق سؤال غير الجنة بوجه الله تعالى. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan tentang atau pensyarah menyebutkan tentang hubungan hadis dengan tauhid. Kesesuaian hadis ini dengan tauhid. Hadis ini sesuai dengan perkara tauhid karena menunjukkan haramnya meminta selain surga dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu bertentangan dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang bertentangan dengan pengagungan kepada Allah berarti bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi atau perkara ini, perkara tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga, maka ini bukan hanya urusan lisan saja, tetapi urusannya adalah berkaitan dengan pengagungan kepada Allah dan perealisasian kepada tauhid. Maka orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Allah di dalam qalbunya.
Orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, dan tidak menjadikan wajah Allah atau sifat Allah itu sarana untuk mendapatkan perkara-perkara dunia yang hina. Baik. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bab yang kita ingin baca. Nah, selesai pembicaraan kita tentang bab yang ke-56. Baik, untuk bab yang ke-57 itu panjang. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang sifat 20 yang diyakini oleh kaum Asy'ariyah, dan bagaimana penjelasan kerangka berfikir kaum Asy'ariyah secara runut dari dasar sampai muncul konsep sifat 20. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ada istilah namanya adalah ahli filsafat. Ahli filsafat adalah orang yang membahas hakikat sesuatu dengan menjadikan akal murni dan teori-teori rasional sebagai dasar utama pembahasan. Misalkan dia ingin membahas air yang ada dalam botol, membahas botolnya, maka dia menjadikan akalnya dan menjadikan teori-teori yang rasional di dalam akalnya sebagai dasar berpikir, sebagai pijakan berpikir. Itulah yang disebut dengan ahli filsafat. Dan ahli filsafat ini banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Seperti tokoh-tokohnya Aristoteles, kemudian Plato, Plotinus, yang mana karya-karya mereka ini masuk ke dalam dunia Islam melalui penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa orang-orang Islam. Orang-orang filsafat biasanya membahas tentang hakikat wujud sesuatu, hakikat wujud Allah, hakikat wujud alam semesta. Mereka juga membahas biasanya sebab pertama alam ini. Apa sebab pertama alam ini? Mereka juga membahas tentang jiwa, akal, alam semesta, hubungan Tuhan dengan alam. Mereka juga membahas tentang kenabian, hari kebangkitan. Ciri ahli filsafat adalah senantiasa selalu bertolak dari istilahnya akal atau premisnya akal. Ya. Kemudian juga teori-teorinya akal. Lalu dengan akal itu mereka berusaha menafsirkan agama agar sesuai dengan kerangka filsafat yang mereka yakini. Oleh karena itu, sebagian ahli filsafat jatuh kepada kesalahan besar. Seperti menyatakan alam semesta ini qadim, sudah ada dari dulu, tidak ada penciptanya. Seperti misalkan mengingkari kebangkitan jasad dari kubur. Seperti misalkan ilmu Allah itu hanya perkara-perkara yang umum-umum saja. Jadi Allah mengetahui hamba ini kan begini secara umum saja, rinci-rincinya tidak. Ini adalah salah satu hasil dari ilmu filsafat. Nah, jadi sekali lagi, begitulah ilmu filsafat. Sedangkan ahli kalam adalah orang yang membahas perkara akidah menggunakan dalil-dalil perdebatan akal juga. Menggunakan dalil-dalil
perdebatan secara akal, menggunakan dalil-dalil perdebatan logis dan istilah-istilah yang rasional, yang masuk akal untuk membela keyakinan yang mereka yakini. Seperti misalkan ahli kalam sering berbicara tentang tema-tema agama seperti keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, kalam Allah, seperti takdir, iman, kenabian, dan akhirat. Tetapi mereka ini bukan mengikuti dalil sebagaimana manhaj salaf, tapi mereka memakai susunan argumentasi berdasarkan dalil, susunan alasan hujjah berdasarkan dalil. Seperti misalkan mereka ada istilah namanya hudutsul alam, kejadian alam semesta. Ada istilah namanya wajib, sesuatu yang harus ada. Ada istilah namanya mustahil, sesuatu yang tidak mungkin ada. Ada istilah namanya jaiz, sesuatu yang pasti ada. Nah, ini pemakaian mereka. Ya. Ciri utama ahli kalam adalah menjadikan akal sebagai alat utama untuk menetapkan ataupun membela atau menafsirkan akidah yang mereka yakini. Lalu apa bedanya dengan ahli filsafat? Ahli kalam biasanya masih berangkat dari identitas agama dan ingin membela akidah kelompoknya. Itu bedanya. Jadi semuanya memakai akal. Teori-teori rasional. Baik ahli filsafat ataupun ahli kalam. Cuma bedanya ahli kalam ini mereka memakai identitas agama. Yang mereka lakukan itulah membantah ahli filsafat dan membela kelompok mereka yang mana lebih membawa identitas agama. Adapun ahli filsafat tidak. Tidak ada identitas agama yang mereka bela. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ahli filsafat bertanya, apa hakikat wujud? Apa sebab pertama alam semesta ini? Apakah alam ini alam yang lama atau alam yang baru? Lama itu artinya sudah dari dulu sudah mulai ada. Ataukah dia baru dibuat? Bagaimana hubungan Tuhan dengan alam? Nah, ini cara-cara berpikir ahli filsafat. Sedangkan berpikirnya ahli kalam adalah bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada. Makanya bagi ahli kalam, awwaluddin an-nazar. Pertama kali kewajiban dalam beragama adalah memperhatikan alam semesta. Yang dengan memperhatikan tersebut akhirnya kita bisa membuktikan Allah itu ada. Kemudian ahli kalam biasa membicarakan tentang apakah Allah memiliki sifat. Apakah kalamullah Al-Quran itu makhluk? Apakah manusia menciptakan perbuatannya sendiri? Ataukah ada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau boleh diringkas, ahli filsafat berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Pemikirannya membicarakan wujud alam semesta ini. Siapa penciptanya? Sedangkan ahli kalam membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya bersandarkan kepada dalil akal. Teori-teori rasional. Nah, kalau sudah kita pahami itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, titik awal dari munculnya sifat 20 dari kaum Asy'ariyah adalah mereka ingin membela akidah Islam menurut mereka untuk menyanggah pendapat kaum Mu'tazilah dan kaum filsafat.
Mereka awalnya ingin menyanggah orang-orang Mu'tazilah yang menggunakan akal dan orang-orang ahli filsafat tadi. Ya, ahli filsafat tadi. Seperti ahli filsafat kaum Jahmiyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka terlalu mengagungkan akal sampai banyak mentakwil sifat Allah. Bahkan sebagian dari kaum Jahmiyah sampai menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak sifat Allah yang dianggap bisa menimbulkan penyerupaan dengan makhluk. Seperti ilmu. Kaum filsafat dari Mu'tazilah dan juga Jahmiyah menolak Allah itu mempunyai ilmu. Seperti qudrah. Mereka menolak Allah mempunyai kekuasaan. Seperti iradah. Mereka menolak Allah mempunyai keinginan. Mereka menolak Allah mempunyai sifat seperti itu. Mereka mengatakan Allah mengetahui dengan zatnya. Artinya Allah mengilmui dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat ilmunya. Allah Subhanahu wa taala kuasanya Allah itu adalah kuasa yang sudah lampau. Nah, orang-orang Asy'ariyah mereka ingin membantah kaum Mu'tazilah, ahli filsafat ini. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani, seperti ada 7 sifat. Ilmu, qudrah, kekuasaan, iradah, keinginan, hayat, kehidupan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam. Ini namanya sifat-sifat ma'ani bagi kaum Asy'ariyah. Jadi kaum Mu'tazilah, ahli filsafat menolak sifat-sifat Allah, mentakwilkan sifat-sifat Allah. Datang kaum Asy'ariyah ingin membantah mereka. Begitu ceritanya. Tapi semuanya dengan akal. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah disebut dengan sifat-sifat ma'ani. Itu ada 7. Yang pertama ilmu, qudrat, iradat, kemudian hayat, sama', basar, dan kalam. Ada 7 sifat. Kemudian para ikhwah, yang kurang tepatnya dari kaum Asy'ariyah adalah meskipun mereka ingin membantah kaum Mu'tazilah dan ahli filsafat tadi, mereka tetap memakai metode ilmu kalam dan kaedah-kaedah akal untuk membela akidah mereka. Disinilah persoalan awalnya. Mereka ingin menetapkan sifat bagi Allah, tetapi dengan kerangka berpikir akal, kalam, yang ketat agar tidak jatuh menurut mereka ke dalam penyerupaan. Jadi kaum Mu'tazilah, orang Jahmi, kaum Jahmiyah, ahli filsafat menolak sifat Allah. Kenapa? Karena menurut mereka dengan menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Datang kaum Asy'ariyah, mereka ingin menyanggah, membantah pendapatnya kaum filsafat. Kemudian mereka tetapkan sifat-sifat Allah. Mereka tidak tolak sifat-sifat Allah, tetapi mereka menetapkannya sama dengan ahli kalam, yaitu dengan metode akal, bukan dengan metode dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Asy'ariyah mempunyai kaidah yang sangat besar yang mereka tetapkan untuk menetapkan sifat Allah, bahwa Allah wajib disucikan dari segala keserupaan dengan makhluk. Allah wajib disucikan dari segala keserupaan dengan makhluk. Silakan azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu poin pertama. Titik awal adalah kaum Asy'ariyah ingin membantah kaum Mu'tazilah dan ahli filsafat. Kemudian yang mana kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, ahli filsafat, mereka menolak sifat-sifat Allah karena menurut mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian dibantah oleh kaum Asy'ariyah, tetapi kaum Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan akal mereka juga, bukan dengan dalil. Maka kaum Asy'ariyah menetapkan 7 sifat yang disebut dengan sifat-sifat ma'ani. Ilmu, qudrat, iradat, kemudian hayat, sama', basar, kemudian kalam. 7 ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kaum Asy'ariyah mengatakan Allah wajib disucikan dari segala macam penyerupaan dengan makhluk. Kaum Asy'ariyah sangat menekankan kepada mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Mereka berpegang teguh dengan ayat surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dari sinilah mereka memiliki atau membuat kaedah semua sifat yang menurut akal mereka menunjukkan kepada jasmani, menunjukkan kepada arah, menunjukkan kepada tempat, menunjukkan kepada anggota badan, gerakan, perpindahan, perubahan, maka wajib ditafsirkan dengan tafsiran yang sesuai dengan akal. Atau sudah diserahkan saja maknanya kepada Allah. Ini poin yang kedua, bahwa kaum Asy'ariyah sangat menekankan Allah wajib disucikan dari diserupakan dengan makhluk. Makanya mereka itu mengatakan seperti sifat-sifat istiwa, kemudian nuzul, Allah turun, kemudian yad, tangan Allah, kemudian wajah Allah, kemudian mata Allah, kemudian kemurkaan Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah. Maka menurut banyak kaum Asy'ariyah itu tidak ditetapkan secara lahiriah, ya, secara lahirnya, tetapi ditakwil, ditafsirkan dengan tafsiran yang lain, atau diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah dalam kerangka berpikir kaum Asy'ariyah menjadi dua. Sifat yang bisa ditetapkan dengan akal seperti wujud. Wujud berarti ada, qidam, baqa, qudrah, ilmu. Ini sifat yang ditetapkan dengan akal. Atau sifat khabariyah, yaitu yang datang dari dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tetapi menurut kaum Asy'ariyah, sifat khabariyah ini jika berpotensi penyerupaan kepada makhluk harus ditakwil, harus ditafsirkan dengan tafsiran yang sesuai dengan akal mereka. Ya, jadi mereka mempunyai dua sifat yang mereka tetapkan. Sifat yang mereka tetapkan dengan akal mereka, Allah itu harus ada, karena nggak mungkin ini ada tanpa ada penciptanya, maka Allah harus ada. Karena nggak mungkin makhluk ada tanpa ada penciptanya, maka Allah itu harus ada. Ya, itu dengan akal mereka tetapkan. Kemudian Allah itu harus qidam. Qidam itu lama, tidak ada awalannya. Karena kalau seandainya ada awalan sebelum Allah, berarti Allah diciptakan, maka harus qidam. Allah itu harus baqa, harus kekal abadi, maha hidup, tidak pernah mati. Nah, kalau mati, maka berarti akan seperti makhluk. Allah itu harus berilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta ini dengan ilmu tersebut. Allah itu maha kuasa. Nah, ini sifat-sifat yang mereka tetapkan dengan akal mereka. Kemudian ada namanya sifat khabariyah. Sifat yang dikabarkan melalui dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat khabariyah ini dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis ini akan mereka terima sebagai sifat Allah kalau sesuai dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai, maka mereka akan takwil atau akan mereka serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Intinya poin yang kedua bahwa kaum Asy'ariyah mereka sangat menetapkan agar Allah wajib tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tapi dengan penetapan ini dengan akal mereka. Dengan akal mereka, bukan dengan dalil syar'i sebagai sandaran mereka. Kemudian yang ketiga, kaum Asy'ariyah menjadikan akal sebagai jalan utama untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ilmu kalam, pembahasan akidah biasanya dimulai dari pembuktian adanya alam. Bahwa alam itu baru. Kemudian yang baru pasti ada penciptanya. Selalu begitu. Alam itu baru, yang baru ini pasti ada penciptanya. Mereka mengatakan alam itu berubah. Siapa yang merubah? Alam itu berubah. Berarti setiap yang berubah adalah baru. Setiap yang baru pasti membutuhkan pencipta. Maka alam memiliki pencipta. Pencipta itu tidak boleh sama dengan alam. Selalu cara berpikir mereka begitu. Alam itu berubah-ubah. Setiap yang berubah
adalah baru. Setiap yang baru pasti ada penciptanya. Maka alam ada penciptanya. Pencipta itu tidak boleh sama dengan alam. Ini akal-akalan kaum Asy'ariyah, artinya akal yang mereka gunakan. Maka dengan pembuktian seperti ini, saya ulangi ya, alam ini berubah-ubah. Ada siang, ada malam, ada muda, ada tua, ada hijau, ada kuning, alam berubah. Dan setiap yang berubah pasti adalah baru. Setiap yang berubah pasti baru. Perubahan itu menunjukkan kepada baru. Kemudian setiap yang baru pasti ada penciptanya. Maka alam ini ada penciptanya. Dan pencipta alam bukan alam. Pencipta dari alam semesta ini adalah tidak boleh disamakan dengan alam. Artinya dia tidak baru. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Dari pemikiran seperti ini, mereka sampai kepada penetapan bahwa Allah memiliki atau Allah wajib memiliki sifat-sifat tertentu. Allah wajib memiliki sifat-sifat tertentu. Contoh misalkan, jika Allah menciptakan alam, maka Allah harus ada wujud. Itu cara berpikirnya. Jika Allah menciptakan alam, berarti Allah itu harus wujud, harus ada. Kemudian jika Allah menciptakan makhluk yang baru, maka Allah tidak boleh baru. Berarti Allah itu qidam. Karena makhluk itu baru. Maka Allah tidak boleh baru. Karena tadi kaedahnya, pencipta tidak boleh sama dengan alam. Kemudian yang ketiga, jika Allah tidak baru, maka Allah itu tidak boleh didahului dengan ketiadaan. Allah itu tidak boleh didahului dengan ketiadaan. Berarti Allah itu hidup. Jika Allah menciptakan dengan kehendak, berarti Allah memiliki iradah. Jika Allah mengatur dengan sempurna, maka berarti Allah memiliki ilmu. Karena kesempurnaan alam semesta ini harus dengan ilmu. Tidak boleh asal-asalan. Jika Allah menciptakan, mampu mencipta, berarti Allah memiliki kudrat. Jika Allah memiliki ilmu, kudrat, iradah, maka Allah itu harus hayat. Allah itu harus hidup. Nah, itulah dari 7 sifat ma'ani tadi. 7 sifat ma'ani. Itu hasil muasalnya gitu. Ya. Jika Allah menciptakan alam, maka berarti Allah itu harus ada. Karena sang pencipta harus ada. Wujud. Kemudian jika Allah mencipta makhluk yang baru, maka Allah tidak boleh baru. Berarti apa? Kalau tidak baru apa? Lama, qidam dalam bahasa Arabnya. Qidam. Kalau tidak baru berarti qidam. Karena antara pencipta dengan alam, dengan makhluk tidak boleh sama. Makhluk baru, maka Allah qidam. Yang ketiga, jika Allah tidak baru, maka Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu ada dan tidak ada sebelumnya. Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan, bahasanya begitu. Jika Allah menciptakan dengan kehendak, berarti Allah mempunyai iradah, keinginan. 4. Jika Allah mengatur alam semesta ini dengan sempurna, berarti Allah mempunyai ilmu. Jika Allah mampu mencipta, maka berarti Allah mempunyai kudrah, kekuasaan. Mampu, sanggup untuk berkuasa, sanggup untuk mencipta. Jika Allah memiliki ilmu, kudrat, iradat, maka Allah berarti harus memiliki kehidupan. Nah, dari cara berpikir mereka inilah menyusun sifat-sifat yang menurut mereka nanti wajib secara akal bagi Allah. Sifat-sifat wajib, tapi secara akal bagi Allah Subhanahu. Atau boleh dikatakan sifat-sifat wajib secara wajib bagi Allah secara akal. Ya, baik. Nah, akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sifat yang dalam kerangka berpikir kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah yang generasi terakhir. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Yaitu sifat yang menurut akal wajib ada pada Allah. Ya, sifat wajib itu maksudnya
sifat yang menurut akal wajib ada pada Allah. Jika sifat itu tidak ada, maka akan muncul kekurangan bagi Allah. Secara akal wajib ada bagi Allah. Contoh, Allah wajib ada, Allah wajib qadim, lama, Allah wajib baqa, selalu ada, selalu baqa, abadi. Allah wajib berkuasa, kudrat, Allah wajib berilmu, Allah wajib mempunyai kehidupan. Nah, ini namanya sifat wajib. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib menurut akal. Harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya? Paham ya? Karena menurut akal kita, yang mencipta harus ada. Kemudian menurut akal kita, yang mencipta tidak boleh baru. Dia harus qadim. Harus lama. Kemudian menurut akal kita, Allah itu tidak diakhiri dengan ketiadaan, tidak mati. Allah selalu baqa. Menurut akal kita, Allah itu wajib berkuasa, punya kudrat. Menurut akal kita, Allah itu punya iradat, keinginan. Karena nggak mungkin ini semua terjadi tanpa keinginan. Menurut akal kita. Kemudian menurut akal kita, Allah itu wajib hidup, tidak pernah mati. Nah, itu namanya sifat wajib. Kemudian nanti ada sifat mustahil bagi Allah. Mereka membagi menjadi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang menurut akal tidak boleh ada pada Allah. Sifat mustahil yang menurut akal tidak boleh ada pada Allah. Dan itu kebalikan dari sifat wajib. Kebalikannya saja. Contoh, jika Allah wajib ada, wajib wujud, maka mustahil Allah tidak ada. Jika Allah wajib qidam, lama, maka mustahil Allah itu baru. Jika Allah wajib ilmu, berilmu, maka mustahil Allah itu bodoh. Ya, terus seperti itu. Itu namanya sifat mustahil. Sifat yang menurut akal tidak wajib ada, mustahil ada pada Allah. Menurut akal ya, menurut akal. Nah, ketiga sekarang, sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang boleh Allah kerjakan, boleh Allah tidak kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Seperti misalkan Allah boleh menciptakan makhluk tertentu dan Allah boleh tidak menciptakannya. Allah boleh memberikan rezeki kepada si fulan dengan cara ini dan Allah boleh memberikan rezeki kepada si fulan dengan cara itu. Tidak ada yang mewajibkan Allah dari luar zatnya. Maka muncullah ramuan atau rumusan namanya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Begitu cara berpikirnya ya. Nah, lalu mengapa akhirnya menjadi sifat 20? Sifat 20 ini bukan muncul langsung pada generasi awal kaum Asy'ariyah. Ya, seperti populer di zaman kita sekarang ini yang belakangan ini. Ia adalah penyusunan ulama-ulama ahli kalam dari kaum Asy'ariyah yang mutaakhirin, generasi terakhir. Tujuannya untuk memudahkan pembelajaran akidah. Mereka memilih 20 sifat karena menurut mereka inilah sifat-sifat pokok yang dapat dibuktikan dengan dalil akal dan menjadi dasar untuk mengenal Allah. Ini sebabnya. Kenapa ada kata 20 sifat? Karena sifat-sifat inilah sifat pokok yang dapat dibuktikan dengan dalil akal. Dengan dalil akal. Dan menjadi dasar untuk menentukan atau untuk mengenal Allah. Ya. Jadi kenapa ada sifat 20 ini? Kenapa kata 20 itu? Inilah sifat-sifat pokok yang dapat dibuktikan dengan akal.
dalam rangka mengenal Allah. Seperti yang saya ungkap tadi, bedanya ahli filsafat dengan ahli kalam. Ahli filsafat itu membicarakan tentang alam semesta. Sedangkan ahli kalam bicarakan tentang spesifik Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Begitu bedanya ya. Nah, sekarang kita ingin sebutkan 20 sifat itu. Sudah paham ya cara berpikirnya tadi, kerangka berpikirnya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan kepada keberadaan zat Allah, yang disebut dengan wujud. Kalau saya tanya kepada Anda tadi, sifat wujud ini sifat wajib atau mustahil atau jaiz bagi Allah menurut akal mereka? Wajib. Harus ada, Tuhan harus ada. Karena makhluk ada, maka harus ada penciptanya. Ini sifat namanya sifat nafsiyah. Satu itu, wujud. Ya. Ini disebut sifat nafsiyah. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan diri Allah, zat Allah. Makanya nafs itu kan diri Allah. Maka disebut dengan nafsiyah. Ya, sifat wujud. Berkaitan langsung dengan apa? Diri Allah. Kemudian ada namanya sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah. Apa itu sifat-sifat salbiyah? Sifat yang menafikan kekurangan dari Allah. Menafikan kekurangan dari Allah. Yang tadi wujud satu ya. Saya akan urut menjadi 20 ya. Dari sifat nafsiyah satu wujud saja, sudah selesai. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan kekurangan bagi Allah. Karena tadi kaum Asy'ariyah cara berpikirnya titik berat mereka adalah yaitu tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Makanya mereka menekankan sekali sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan kekurangan bagi Allah. Yang kedua, qidam. Kalau tadi wujud, qidam. Qidam maksudnya adalah Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu ada dan tidak didahului dengan ketiadaan. Qidam namanya. Yang ketiga, baqa. Yang artinya Allah itu kekal, tidak binasa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Tidak boleh sama dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 6 sifat ini disebut salbiyah. Karena inti dari sifat-sifat ini adalah meniadakan hal yang tidak layak bagi Allah. Hal yang tidak layak bagi Allah. Inti dari sifat-sifat ini. Maka disebut dengan salbiyah. Meniadakan hal yang tidak layak bagi Allah. Sudah berapa sifatnya berarti? 6. Dan 6. Sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiyah 2, 3, 4, 5, 6. Baik, 6. Sekarang ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat-sifat yang dianggap sebagai makna yang berdiri pada zat Allah. Jadi ada zat Allah, ada makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. 7, qudrat. Yang artinya Allah Maha Kuasa. Karena menurut akal pencipta harus berkuasa. Yang tidak berkuasa tidak bisa mencipta. Artinya di dalam zat Allah ada makna kekuasaan. Makanya disebut dengan sifat apa? Ma'ani. Kemudian yang ke-8, iradah. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak.
Karena makhluk terjadi tidak mungkin terjadi tanpa kehendak. Pasti Allah berkehendak. Yang kesembilan, ilmu. Pengaturan alam semesta seperti bunga matahari ini. Tidak mungkin sebegitu rupa bagusnya bunga matahari tanpa ilmu. Ada lautan, ada daratan, ada udara, ada pegunungan, ada lembah, ada dan seterusnya. Harus dengan ilmu. Allah Maha mengetahui. Ini namanya sifat ma'ani. Yang ke-10 hayat, yaitu maha hidup. Yang ke-11 sama. Karena yang punya kudrat, iradat, kemudian ilmu hanya yang maha hidup. Ya. Kemudian 11, yang hidup pasti mendengar. Gak mungkin tuli. Kemudian yang ke-12 basar, melihat. Yang ke-13 berbicara. Ini sifat yang sangat penting dalam mazhab kaum Asy'ariyah. Karena dengan ini mereka membantah Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat ma'nawiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa itu sifat-sifat ma'nawiyah? Sifat-sifat ma'nawiyah adalah yaitu konsekuensi dari sifat ma'ani tadi. Contoh misalkan, sifat ma'ani Allah punya kudrat. Berarti Allah sebagai yang maha kudrat, yang maha kuasa. Karena kalau ada kudratnya saja sedangkan Allah tidak berkudrat, maka tidak jadi. Tidak jadi kunnya. Kemudian Allah mempunyai sifat ma'ani iradah, keinginan. Maka berarti sifat ma'nawiyahnya yang ke-15 adalah muridan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Yaitu keadaan Allah sebagai yang maha kuasa. Keadaan Allah sebagai yang maha berkehendak. Itu yang ke-15. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Keadaan Allah sebagai yang maha mengetahui. Ini sebagai keadaan. Ma'nawiyah itu keadaan. Yang ke-17, kaunuhu hayyan. Keadaan Allah sebagai yang maha hidup. Jadi gini Pak. Ada kehidupan. Ada kehidupan. Kehidupan ini tidak bermanfaat kecuali ada keadaan yang membuat dia hidup. Gitu ya. Maka keadaan Allah sebagai yang maha hidup. Yang ke-18, kaunuhu sami'an. Keadaan Allah yang maha mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah yang maha melihat. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah yang maha berbicara. Jadi intinya, sifat ma'nawiyah sebenarnya adalah konsekuensi dari sifat ma'ani. Ya, karena Allah memiliki kudrah, maka Allah hadir. Allah memiliki kuasa, maka Allah lah yang maha kuasa. Allah memiliki ilmu, maka Allah yang berilmu. Allah memiliki pembicaraan, sifatnya pembicaraan, maka Allah lah yang berbicara. Gitu ya. Terus seperti itu. Ada sifat ma'nawiyah, ada sifat ma'ani. Ma'ani, ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah adalah konsekuensi dari sifat ma'ani. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, logika berpikir ringkasnya begini. Kerangka berpikir kaum Asy'ariyah adalah satu, Allah harus dibuktikan keberadaannya dengan dalil akal. Ini satu. Allah harus dibuktikan keberadaannya dengan dalil akal. Dua, alam ini baru, maka pasti ada pencipta. Tiga, pencipta alam tidak boleh sama dengan alam. Empat, maka Allah wajib memiliki kesempurnaan dan mustahil memiliki kekurangan. Lima, sifat yang wajib secara akal harus ditetapkan bagi Allah. Yang keenam, sifat yang mustahil secara akal harus dijauhkan dari Allah.
Yang ketujuh, sifat yang menurut mereka mengandung kesan jasmani, kemudian arah tempat, maka harus ditakwil, diartikan dengan arti yang sesuai masuk akal mereka, atau diserahkan maknanya kepada Allah. Makanya mereka menolak sifat istiwa, mereka sangat tidak mau membicarakan sifat turunnya Allah, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk memudahkan mempelajari itu semua, diringkaslah menjadi sifat 20. Ya. Lalu sifat 20 dijadikan kurikulum dasar dalam banyak kitab dari pembelajaran kaum Asy'ariyah di generasi sekarang ini. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau manhaj salaf bagaimana? Manhaj salaf tidak memulai bab sifat Allah dengan pembatasan akal. Yang wajib bagi Allah menurut akal adalah 20. Kaum salaf ataupun manhaj salaf menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah. Seperti tanpa melakukan perubahan, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, tanpa memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu bedanya, Pak. Jadi kaum Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan apa tadi? Manhaj salaf menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan apa? Dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul. Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu yang kita tetapkan. Apa yang Allah tetapkan dari hadis-hadis Rasul, maka itu yang kita tetapkan. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, manhaj salaf tidak membatasi sifat Allah, sifat 20 saja. Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia yang sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham enggak? Tambah mumet ya? Antum sih nanya. Intinya, kaum Asy'ariyah dengan sifat 20 maksudnya adalah memudahkan bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang keberadaan Allah atau tentang sifat-sifat Allah. Nah, kekeliruannya pada mana? Pada pembatasan bahwa sifat-sifat itu akan ditetapkan apabila akal menetapkan. Nah, bedanya manhaj salaf adalah sifat-sifat Allah kita tetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, begitu ya? Itu bedanya. Jadi kalau boleh diringkas, mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan apa? Memperjuangkan akidah Islam tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah yang ditolak oleh siapa? Kaum filsafat, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah SWT. Tetapi mereka sebenarnya punya niat baik, tapi mereka masuk ke dalam lubang yang sama karena menggunakan teori-teori rasional dan akal untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manhaj salaf mereka menggunakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul. Apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran kita tetapkan. Apa yang Allah nafikan di dalam Al-Quran kita nafikan. Contoh misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Di sini Allah menetapkan Allah mempunyai nama Al-Hayy, Al-Qayyum. Dari nama tersebut berarti Allah memiliki sifat. Namanya Al-Hayy, Maha Hidup. Sifatnya kehidupan. Al-Qayyum namanya yang Maha berdiri sendiri.
Sifatnya qayyumiyah, yaitu berdiri sendiri tidak memerlukan yang lain. Itu tetap, kenapa ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kemudian kita menafikan yang Allah nafikan dalam Al-Quran. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah tidak terkena ngantuk dan tidur. Nah, berarti kita nafikan sifat ngantuk, sifat tidur dari Allah SWT. Sebagaimana yang Allah nafikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Begitu juga dalam sifat-sifat yang menurut akal. Ya, ini lihat. Menurut akal kaum Asy'ariyah, sifat-sifat khabariyah. Yaitu yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan mengabarkan tentang Allah. Tapi menurut akal mereka, nggak mungkin Allah begitu. Menurut akal mereka. Contoh sifat istiwa. Karena kata mereka, menurut akal mereka, sifat istiwa sama dengan istiwanya makhluk. Maka disitulah bedanya. Kita mengatakan bahwa kita tetapkan istiwa bagi Allah. Karena Allah yang menetapkannya. Sedangkan mereka tidak. Mereka katakan, oh iya, itu ada dalam Al-Quran. Tapi tidak sesuai dengan akal kami. Maka kami takwilkan. Kami tafsirkan dengan tafsiran yang lain. Istiwa bukan berada, bukan di atas, meninggi, naik, dan tetap. Sebagaimana makna bahasa. Bukan. Kata mereka, istiwa artinya menguasai. Karena itu yang lebih cocok menurut akal mereka. Gitu ya. Contoh lagi misalkan, yad, tangan. Maka kita tetapkan tangan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkannya. Rasul SAW yang menetapkannya. Dan Allah dan Rasulnya lebih paham tentang Allah. Ya, sedangkan kaum Asy'ariyah enggak. Mereka mengatakan, iya, kita tetapkan itu sebagai dalil. Cuma tidak sesuai dengan akal kita. Maka harus kita, apa namanya tadi? Takwil. Takwil itu menafsirkan dengan tafsiran yang sesuai dengan akal mereka. Paham itu? Cara berpikir. Bedakan ya. Bisa membedakan cara berpikirnya. Manhaj salaf dengan kaum Asy'ariyah. Paham ya? Contoh lagi. Misal kata mereka tangan tadi kekuatan. Seperti Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau manhaj salaf, bagaimana yang sikap dia? Tetapkan Allah memiliki kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Paham ya? Sampai situ. Itu manhaj salaf. Adapun kaum Asy'ariyah bagaimana? Oh, tangan sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki tangan. Berarti ada keserupaan. Dan pencipta tidak boleh sama dengan makhluk. Ini yang mereka katakan. Di kerangka berpikirnya seperti itu. Pencipta tidak sama dengan makhluk. Maka akhirnya mereka tafsirkan tangan tersebut dengan apa? Kekuatan. Kenapa engkau tidak mau sujud dengan terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku? Kenapa mereka takwilkan? Karena tidak sesuai dengan apa? Akal mereka. Jadi kaum Asy'ariyah ingin membantah kaum Mu'tazilah Jahmiyah, kaum ahli filsafat, tetapi mereka menggunakan teori kalam, yaitu teori rasional untuk berdebat secara logis. Bukan memakai apa? Dalil. Paham ini pada ikhwan? Alhamdulillah selesai. Itu yang saya sampaikan tentang sifat 20. Siapa yang hafal? Jadi dia ada sifat 4 sifat. A, sifat nafsiyah. B, sifat salbiyah. C, sifat ma'ani. D, sifat ma'nawiyah. A, sifat nafsiyah, yaitu berkaitan dengan zat Allah. Berarti bahwasanya pencipta itu harus apa? Ada. Disebut dengan apa? Wujud. Ya. Kemudian ada namanya sifat salbiyah, sifat-sifat yang menafikan kekurangan dari Allah. Menafikan kekurangan dari Allah. Seperti apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits,
qiyamuhu binafsihi. Hah? Apa lagi tadi? Hah? Sebentar, saya juga nggak hafal ya. Karena nggak harus dihafal. Ya, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini adalah sifat-sifat salbiyah, sifat yang menafikan kekurangan bagi Allah. Menurut akal. Menurut apa? Akal. Itu sifat nafsiyah salbiyah. Ada sifat apa? Ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang dianggap makna yang berdiri pada zat Allah. Ada zat, ada sifat di dalam zat tersebut. Harus ada itu sifat. Kalau enggak bisa jadi Tuhan. Apa itu? Qudrat. Kuasa. Itu yang nomor 7. 8, iradah. Maha berkehendak. Ilmu. Kemudian 10 hayat, kehidupan. 11 sama pendengaran. 12. Karena kalau tuli nggak mungkin jadi pencipta dia. Kemudian basar, penglihatan. Kalau buta nggak mungkin jadi pencipta. Kemudian kalam. Berbicara. Karena bisu kekurangan. Bisu kekurangan. Ini sifat apa namanya? Ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat yang berupa makna-makna yang harus ada pada zat Allah. Kalau enggak ada sifat itu berarti tidak bisa jadi pencipta. Tidak bisa jadi apa? Pencipta. Nah, baru ada sifat ma'nawiyah. Maknawiyah itu artinya konsekuensi dari sifat ma'ani tadi. Kalau Allah punya kudrat, maka kaunuhu qadiran. Berarti keadaan Allah maha kuasa. Apa sih susahnya Ustaz? Kok susah banget? Kudrat. Ini kan sifatnya. Tapi kalau cuma punya sifat saja sedangkan tidak, Allah sendiri tidak punya kekuasaan, maka nggak akan bergerak. Makanya harus qadiran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifatnya namanya kudrat. Zatnya yang menggerakkan kudrat itu namanya apa? Qadir. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Konsekuensi dari sifat apa? Ma'ani. Antum tinggal hafal sifat ma'ani aja. Kudrat, iradat. Habis itu ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berarti Allah punya ilmu, keadaan Allah punya kudrat, keadaan Allah yang maha kuasa, qadir. Allah punya iradah, keadaan Allah yang mempunyai keinginan. Allah punya ilmu, keadaan Allah yang berilmu. Allah punya hayat, keadaan Allah yang mempunyai kehidupan. Allah punya sama, keadaan Allah yang mendengar. Allah punya basar, keadaan Allah yang mendengar, melihat. Allah punya apa terakhir? Kalam, keadaan Allah yang berbicara, mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itulah sifat 20. Siapa yang hafal? Nah, ulun transfer 500.000. Baik, itulah sifat 20. Tapi yang tadi mereka menetapkan sifat-sifat itu berdasarkan apa? Nah, cukup kiranya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang komen di sini ngalih ulun memahaminya memang. Yang paling mudah itu manhaj salaf, tetapkan apa yang Allah tetapkan, tetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan tanpa harus memisalkan dengan makhluk, tanpa harus menanyakan bagaimana, tanpa harus mengingkari sifat tersebut, tanpa harus merubah sifat tersebut. Itu yang paling mudah. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, itu kita tetapkan. Apa yang Rasulullah SAW tetapkan dari sifat-sifat Allah, itu yang kita tetapkan. Tanpa melakukan permisalan,
tidak, sifat Allah tidak semisal dengan makhluk, tidak menanyakan bagaimana ya Allah turun, bagaimana ya Allah istiwa, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Kemudian tidak mentahrif, tidak merubah sifat-sifat tersebut maknanya secara lahiriahnya. Yang keempat, tidak memisalkan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Paham ya? Itu paling mudah. Dan agama, dan ingat, pembicaraan ini tidak ada di zaman para sahabat. Ya, apalagi sifat 20 nggak ada di zaman para sahabat. Pembagian sifat jadi sifat 20 nggak ada zaman para sahabat. Nggak ada zaman para tabi'in. Nggak ada zaman para tabi'ut tabi'in. Tidak ada di zaman imam yang 4. Cari saja perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Cari saja, nggak ada. Ini adanya pembicaraan di generasi terakhir dari kaum Asy'ariyah. Sekitar abad ke-5, abad ke-6, kalau tidak salah abad ke-4, ke-5, seperti itu. Tinggal milih mana yang paling mudah untuk dipahami, memahami agama. Kalau ahlu sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf, awwal wajibin fid din syahadatan. Kewajiban pertama dalam agama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu jelas, dalilnya banyak. Kalau kaum Asy'ariyah dan ahli kalam, mereka mengatakan bahwa yang pertama kali wajib bagi seorang hamba di dalam beragama adalah an-nazar, memperhatikan alam semesta. Kalau sudah dapat penciptanya, berarti sudah beriman. Nah, itulah yang kadang-kadang akhirnya pas kada dapat kada sholat. Atau sudah dapat kelebihan sampai kepada derajat hakikat ma'rifat, akhirnya prei sholatnya. Saya dapat kemarin di pedalaman Kalimantan, ada ikhwah yang mengatakan, Ustaz, ada keluarga saya habis umroh, kemudian pulang, habis itu enggak sholat. Oh, kenapa? Ikut pengajian hakikat ma'rifat. Ini tidak bisa dibohongkan karena sudah tersebar di masyarakat, nggak bisa dibohongkan. Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Mengenal Allah, pembicaraan ataupun mempelajari sifat-sifat Allah, silahkan, boleh. Yang disebut dengan ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Tapi bukan berarti setelah orang mengenal Allah, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam sebuah kerangka berpikir, aku adalah inya adalah aku. Lalu siapa yang berhak diibadahi? Sama-sama inya, sama-sama aku. Pusing lebihan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, apa yang benar Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak panjang malam ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.